hadir bersama-sama kami selalu dalam ibadah raya Gereja PT Tabernakel Kasih Karunia Ambulawan dalam Samboja Kutai Kertanegara. Tuhan kau memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam pimpinan Roh-Mu, dalam bimbingan dalam urapan dan kekuatan dan kuasa-Mu. Tuhan berkati kami semua sidang jemaat-Mu yang hadir, baik yang masih ada di jalanan, yang jauh yang dekat, di sekitar, di sekeliling Ambulawan dalam Bahkan Kutai Kertanegara yang Tuhan memberkati. Kami buka ibadah ini dengan kepenuhan di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus diberkati semuanya percaya katakan amin. Amin. Shalom. Dari minggu mari kita akan masuk ke dalam ibadah dan kita membawakan sebuah pujian mukjizat itu nyata. Semua
sujud di hadapannya. Tak seorang pun mengerti lemahanku, hanya Yesus. Apa yang harus
Firman yang menjadi kekuatan dan kemampuan kami untuk terus hidup di dalam dunia ini hingga sampai di surga. Ya Allah Tuhan, Kau memberikan firman ini dengan kekuatan roh yang terus memancar di dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran-Mu penuh dengan hormat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Baik, damai sejahtera bersama Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Sementara firman Tuhan untuk perjamuan khusus ini mesti dihentikan, baru dimulai nanti. Khusus untuk perjamuan khusus. Baik saudara yang terkasih, pada pagi hari ini tidak asing lagi dan sangat asing. Tidak asing oleh karena firman Tuhan sudah diberitakan terus, tetapi sangat asing bagi pemahaman. Pemahaman ini memang berbeda-beda, tetapi artinya di sini adalah sama. Sama satu tujuan, yaitu kepada kehidupan yang kekal dan keselamatan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memahami tentang firman ini agar menjadi ilmu, pengetahuan di dalam kerohanian dan keimanan kita sebagai orang Kristen. Kita menjadi Kristen yang humanis, kita menjadi orang Kristen atau umat Kristen yang nasionalis. Kita menjadi umat Kristen yang liberalis, tapi bukan liberalisme, ya. Liberalis artinya bebas dalam pemahaman dan pengertiannya, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada menghakimi atau penghakiman di antara pemahaman-pemahaman yang lain, baik itu dari pihak kekristenan sendiri maupun pihak yaitu agama dan kepercayaan yang lain. Kita tidak boleh diskriminasi, kita tidak boleh menghakimi. Amin. Nah, inilah pengertiannya di dalam kebenaran ini. Mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik. Ya, yang pertama di sini saya akan memberikan judul yaitu atau tema, Yesus Kristus itu Tuhan siapa? Dengarin, nanti kalau mau bikin judul bingung lagi. Itu judulnya, dicatat. Yesus Kristus itu Tuhan siapa? Ya, seperti itu judulnya. Mari kita bahas dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Yang pertama, Roma pasal 10, langsung saya bacakan ayat yang ke-9. Yang pertama adalah Yesus Kristus itu adalah Tuhan orang Kristen. Yang pertama, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai di sini. Jadi ini pemahaman kekristenan di sini. Jadi orang Kristen itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pemahaman tentang Yesus Kristus ini dan pengakuan tentang Yesus Kristus ini adalah Tuhan itu bagi umat Kristen. Nah, oleh sebab itu di sini ada pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang lain, tapi intinya dan tujuannya itu adalah selamat. Apa? Intinya dan tujuannya adalah selamat. Ya. Yang kedua adalah Tuhan orang percaya. Jadi yang pertama adalah Tuhannya orang Kristen, yang kedua adalah Tuhannya orang percaya. Di sini adalah Roma pasal 10 ayat yang ke-9 bagian B. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, dari sini. Jadi yang kedua ini adalah orang yang percaya di dalam hatimu. Kalau ada pertanyaan, orang yang percaya itu siapa? Saya tahu. Siapa saja boleh percaya. Amin. Dan menyimpan di dalam hatinya, karena orang percaya itu pasti menyimpan di dalam hatinya.
Kalau orang percaya nggak menyimpan dalam hati kan nggak mungkin lah. Karena itu selalu ingat, saya percaya itu kalau Surabaya itu ada Tugu Pahlawan, contohnya seperti itu. Pasti terngiang-ngiang di dalam hati dan pikirannya bahwa di Surabaya itu ada Tugu Pahlawan. Nah, demikianlah kepercayaan itu menyelamatkan. Kepercayaan itu adalah masuk dalam kategori keselamatan dan masuk surga. Nah, jadi mari kita bahas dengan baik ya. Yang pertama di situ apa tadi? Yesus Tuhan orang Kristen karena apa? Alasannya dia ya mengaku kalau Yesus itu adalah orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen. Nah, gitu. Nah, makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mengaku itu selamat gak? Sudah mengaku ya selamat. Mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan saya, ya selamat. Lah, kalau ada kata percaya enggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lu percaya. Jadi kalau sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, selamat enggak? Selamat. Nah, jadi ini penting perlu kita ya menjadi orang yang moderat, menjadi orang Kristen yang nasionalis ini mengerti, memahami tentang apa esensi, apa arti daripada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, yang berikut di sini adalah kita jelaskan karena dengan hati orang percaya apa dan dibenarkan. Jadi orang yang percaya itu juga dibenarkan sama Tuhan, bukan hanya orang yang mengaku. Yang mengaku juga dibenarkan, orang yang percaya juga dibenarkan di sini. Karena hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa bedanya dibenarkan dengan diselamatkan? Kalau dibenarkan otomatis juga selamat. Ya. Kalau nggak dibenarkan salah tuh, nggak masuk dalam kategori keselamatan. Tapi kalau dibenarkan oleh Tuhan kamu benar, pasti masuk dalam kategori diselamatkan. Amin. Ya amin, gak amin, mau nggak mau harus amin di sini, karena memang ayatnya mengatakan demikian. Ya saya ulangi lagi karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Amin. Lalu ayat yang sebelah sini, karena kita suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, apa? Tidak dipermalukan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak dipermalukan. Artinya apa? Bahwa di dalam hidupnya di sini akan mengalami suatu anugerah, keanugerahan, kebekalan, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal, dan surga yang mulia. Itu adalah tidak memalukan. Kalau neraka memalukan, jahanam memalukan. Jadi kalau masuk dalam kategori dosa, neraka, jahanam, itu memalukan. Tetapi kalau masuk dalam kategori surga dan keselamatan, itu tidak dipermalukan. Sama dengan begini, kalau saya bersama Pak Presiden mau masuk ke negara, misalnya di seluruh dunia ini, pasti tidak dipermalukan. Karena apa? Saya bersama Presiden, otomatis gak malu-malu dan tidak dipermalukan. Coba berangkat sendiri dengan pakaian yang compang-camping, ya, tanpa ada yang membawa, tanpa ada duta atau utusan, tanpa ada ya pengantar, maka dipermalukan. Tetapi di sini ketika kita berjalan dengan presiden, ya, masuk ke suatu negara, maka kita tidak dipermalukan. Apa? Dipuji, dan kita disambut dengan baik, bahkan kita dimuliakan oleh negara, sahabat-sahabat kita. Nah, itulah kebenarannya, bahwa orang yang percaya kepada
memalukan, karena bisa sampai ke tempatnya, yaitu surga mulia, surga yang kekal. Itu adalah kebenaran. Yang berikutnya di sini, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani ini, artinya Tuhan itu tidak diskriminasi. Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Yesus tidak membeda-bedakan soal agama. Yesus tidak membeda-bedakan soal suku. Yesus tidak membeda-bedakan soal ras. Yesus tidak membeda-bedakan soal bangsa dan negara. Manapun yang ada di dalam dunia ini, ras apapun, suku apapun yang ada di dunia ini, diselamatkan ketika ia percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam. Ya, di sini dikatakan baik itu Yunani maupun Yahudi sama. Indonesia, Cina, Belanda, Jepang, Eropa sana, Amerika dan seterusnya, ya, dan lain-lain, Yunani dan lain-lain. Itu adalah sama dijelaskan di sini dalam Alkitab. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Ya, semua adalah sama, ciptaan Allah, satu Allah, yaitu Allah kita, Yesus Kristus Juru Selamat, Yahweh, ya Allah yang Maha Besar. Ya, itu yang menciptakan, Allah yang Maha Besar. Nah, yang berikutnya dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Allah yang satu itu adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Ya, kaya bagi semua orang yang terseru kepadanya, percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, berseru-seru. Itu adalah kebenarannya di dalam Alkitab. Ya, semua orang di dunia ini berseru dengan Allah, dengan Tuhan. Iya lah, baik itu di dalam hatinya, baik itu melalui ya apa corong dan lain sebagainya, itu berseru-seru ketika kita sembahyang. Ya, saya tak menyebutkan agama apapun, berseru-seru di dalam nama Tuhan, mengaku di dalam hatinya, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan berseru-seru dalam nama Allah. Ini dalam nama Allah ya. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Dari mana? Semua orang. Jadi di sini Allah itu siapa? Ya Allah. Yesus itu siapa? Ya Allah. Roh Kudus itu siapa? Ya Allah. Allah Bapa yang di surga, ya Yahweh. Itu adalah Allah. Ya. Kalau kita sering mendengar Allah itu Allah juga. Allah itu ya. Sama nih. Itu hanya perbedaannya antara bahasa. Ya. Arti daripada bahasa. Kalau Inggris God. Ya. Kalau Indonesia, ya Allah, ya Allah. Kalau di Arab Allah, ya sama. Ya, itu hanya perbedaan bahasa. Jadi tidak ada di sini sama sekali. Ya, yang dikatakan itu ya diskriminasi atau ya membeda-bedakan. Allahnya orang yang sama, Allahnya semua umat manusia yang ada di bumi ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa ini. Ya, kebenarannya. Kemudian di sini sebab ayat yang ke-13, barang siapa yang berseru kepada nama siapa? Ada tak kata nama Yesus? Ada tak? Ada, tapi ini nama Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu sebab siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah. Ya, susah mengartikan kalau orang di sini kurang memahami tentang Alkitab. Tetapi kita harus belajar banyak tentang firman, tentang kebenaran, maka kita akan tahu esensi daripada pemahaman ini, sehingga menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang tidak ada diskriminasi, yaitu orang Kristen moderat, orang Kristen yaitu nasionalisme. Itu adalah kebenaran. Nah, kemudian di sini dijelaskan
Yang berikutnya yaitu Allah itu adalah Allah segala makhluk tadi ya, dijelaskan segala umat manusia, jadi tidak ada perbedaan. Baik itu Yahudi maupun Yunani mempunyai Allah yang sama. Baik itu agama ini, agama itu mempunyai Allah yang sama. Karena nyatanya apa? Kita ini diciptakan hanya oleh dua jenis, yaitu Adam dan Hawa. Kita ini makhluknya Adam dan Hawa. Jadi semua itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita ada yang mengatakan si A ini kafir, si B itu kafir, ada yang kafir, ada yang kafir. Tidak ada yang kafir di dunia ini. Semua adalah umat Allah, orang yang beriman, orang yang beragama. Cuma perbedaannya pengertian pemahaman, ya. Dan mereka punya pemahaman, kepercayaan, punya agama yang berbeda-beda, yang masing-masing adalah mempunyai tujuan yang sama. Ada aturan dan peraturan ya yang berbeda-beda, tetapi masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu surga yang mulia, surga yang kekal. Ketika ia mengaku percaya dalam hatinya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah, percaya dalam Allah Tuhan, maka diselamatkan. Jadi ada dua hal yang sangat penting di sini, yaitu kepercayaan dan pengakuan. Jadi orang percaya juga diselamatkan, orang yang sudah mengaku juga diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan adalah bukan hanya Yahudi tetapi Yunani. Yunani mewakili semua umat yang ada di dunia ini. Artinya bahwa semua orang yang percaya itu diselamatkan. Kalau gitu neraka kecil namanya. Neraka di sini isinya cuma cacing. Isinya hanya iblis katanya yang pernah dikutuk. Ya, tetapi semua umat manusia di sini yang percaya, mengaku dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan Allah percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Allah, maka diselamatkan. Nah, yang terakhir Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kita lihat. Jadi semua yang mau bertekuk lutut di hadapannya itu selamat. Bagaimana? Filipi pasal 2 ayat 10. Silakan baca. Ya, boleh dibacakan. 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi tujuannya di sini adalah Allah itu ya, Allah itu mewakilkan Yesus Kristus supaya mereka yang percaya dan yang mengaku. Tadi ada yang percaya siapa, yang mengaku siapa. Yang pertama adalah yang percaya itu adalah yang mengaku adalah orang Kristen. Yang kedua adalah yang percaya. Itu semua orang yang percaya. Kalau mau orang yang percaya, semua orang percaya ya, masuk surga selamat. Dan semuanya pasti berlutut, bertekuk lututnya di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Allah. Nah, itu adalah kebenaran. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Berarti ada makhluk yang lain, dan semua ada makhluk yang hidup maupun benda-benda yang mati. Itu semua berlutut di hadapan Allah. Karena apa? Makhluk-makhluk yang hidup, benda-benda yang mati itu semua ciptaan Allah. Otomatis di dalam kekuasaannya. Kalau Allah mau menghancurkan gunung, hancur. Amin.
Kalau Allah mau menghancurkan, di situ yang dikatakan apa? Langit hancur. Tetapi kalau Allah masih mempertahankan bumi dan langit yang ada di dunia ini, maka akan tetap selama-lamanya. Nah, karena itu langit dan bumi yang ada ini akan hancur nanti, akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru, ya, yang kekal, yaitu adalah gambaran dari surga yang kekal, surga yang abadi. Inilah iman dan kepercayaan orang-orang Kristen. Saya ulangi lagi, bagi siapa yang percaya diselamatkan, bagi siapa yang mengaku diselamatkan, dan semua umat manusia tiada perbedaan, semua akan selamat dan masuk surga bagi mereka yang percaya dan mengaku. Amin. Pada malam perjamuan itu Amin. Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kita percaya ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Amin. Lalu Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan bagi banyak orang
Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Baik, untuk tugas untuk pelayanan minggu depan masih segera dinilai oleh saudara adik saya, dan pembawa firman akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Mungkin ada pengumuman lagi. Ya, kita umumkan Bapak Ibu Saudara, di sini kita bantu dukung dalam doa, baik itu doa maupun dana. Mukernas yang diselenggarakan di MPD 4 Balikpapan. Rakernas, Rapat Kerja Nasional GPT, ya Gereja Peda Tabernakel yang
tanggal 16 sampai 18 Maret. Ya, kita doakan supaya jalannya Rakernas ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka semua. Demikian ya tambahan daripada pengumuman. Oke, baik. Bukan selesai kita menutup ibadah pada pagi ini. Baik, mendengarkan sebuah doa kiranya. Immanuel, kita bersama Yesus.